Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Ini dia smartphone termurah dari Redmi di tahun 2025, yaitu Redmi A5. Ya, ini serinya langsung loncat ya, dari A3 langsung ke A5. Untuk masalah harga ini masih terjangkau karena harganya SRP ada di kisaran 1,2 juta rupiah. Cuma saya beli offline di OMP ini dapat di kisaran 1,1 jutaan saja. Jadi ya, harga masih terjangkau, tapi ini speknya sekarang makin menggoda teman-teman. Makanya saya rasa Redmi A5 sekarang lebih menarik lagi ya daripada A3 sebelumnya. Dan kayaknya cocok banget buat teman-teman hadiah lebaran di tahun ini. Oke, kira-kira bakal semenarik apa Redmi A5 ini? Untuk jawabannya langsung saja kita mulai di gadget unboxing. Ini dia box dari Redmi A5 yang dimana ini boxnya masih ciri khas Redmi ya untuk kelas entry level. Jadi bagian atas ini warnanya merah, kemudian bawahnya putih seperti bendera Indonesia. Kita lihat untuk boxnya, jadi bagian depan ada tulisannya Redmi A5, kemudian memorinya yang sudah cukup oke. Di internal di 128GB, sedangkan RAM-nya di 4GB. Ya, jadi internalnya sudah lega. Kemudian kita lihat untuk selling point-nya, jadi yang pertama adalah kameranya yang 32 megapiksel, kemudian layarnya sebesar 6,88 inci, cukup luas. Kemudian chipsetnya sekarang lebih powerful. Selanjutnya baterai di 5200 mAh, ngecasnya fast charging 15 watt dan sudah ada fingerprintnya juga. Kita unboxing ini yang warnanya midnight black, jadi yang warnanya hitam teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing, kira-kira dapat apa saja. Yang pertama smartphone Redmi A5. Yang kedua dapat kepala charger yang support fast charging di 15 watt maksimalnya. Kemudian kabel Type-A to Type-C, pin ejector, buku panduan dan kartu garansi. Dan terakhir masih dapat silicone case yang kualitasnya ini cukup bagus, jadi nggak tipis-tipis banget. Ya, jadi di sini kelengkapannya ternyata wah ya teman-teman, walaupun harganya cuma 1 jutaan kecil tapi lengkap. Di sini dapat case, silicone case, jadi kualitasnya bagus. Kemudian dapat kepala charger juga yang support fast chargingnya di 15 watt. Jadi sudah aman banget. Ya, nggak ada PR teman-teman. Dan ini dia untuk smartphone-nya Redmi A5 yang berwarna midnight black. Ya, ini desainnya saya rasa makin upgrade lagi dari Redmi A3. Kita lihat untuk desainnya, ini feel-nya elegan teman-teman dengan simple warna hitamnya. Kemudian di bagian kameranya ini ada finishing emas ya untuk di list pinggirannya. Jadi warna chrome emas. Ini keren teman-teman. Kita lihat untuk detailnya, di sini ada tulisannya Redmi yang fontnya sekarang sudah yang terbaru. Kemudian di bagian atas ini ada single kamera, bawahnya ini cuma hiasan saja. Cuma saya rasa positif sih, jadi terasa keren smartphone-nya. Kemudian ada satu LED flash. Ya, overall ini positif teman-teman untuk desainnya, cuma sayangnya ada sedikit downgrade dari A3, soalnya sekarang backcase-nya tidak terbuat dari kaca lagi. Soalnya A3 kemarin dari kaca ya untuk backcase-nya, sedangkan A5 ini dari plastik. Cuma ya tetap solid dan finishingnya rapih juga. Kita lihat untuk sisi layarnya, di sini disayangkan karena nggak ada anti gores bawaannya. Ya, saya kurang suka dengan sistem Redmi yang anti goresnya nempel dengan selling point-nya ya. Jadinya saat kita lepas otomatis anti gores bawaannya juga hilang. Ini sangat disayangkan. Kita lihat untuk detailnya di sisi bawah ini ada mikrofon, kemudian port Type-C dan ada jack audio 3,5 mm. Ya, mantap. Sisi kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint. Jadi agak panjang ya untuk tombolnya. Atasnya ada volume up and down. Ini mana saya rasa tombol on off-nya ini kerasa agak mendem, jadinya kurang clicky ya, agak disayangkan. Untuk sisi atas ini ada speaker ya, jadi speakernya di bagian atas bukan di bawah. Selanjutnya sisi kiri ada tempat untuk SIM tray yang langsung saja kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Ya, jadi SIM tray-nya di sini triple slot, bisa pakai micro SD plus dual SIM sekaligus. Good job sekali. Oke, dan langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Redmi A5. Ini dia tampilan awal dari Redmi A5 yang dimana pertama untuk sektor layarnya ini luas banget, seluas 6,88 inci ya, jadi hampir 7 inci sendiri.
Kemudian panelnya adalah IPS LCD dengan resolusi di HD+. Ya, untuk kualitasnya saya rasa sudah cukup bagus, jadi warnanya pop-up dan ketajamannya sudah nyaman untuk dipandang teman-teman. Yang agak mengagetkan adalah refresh rate-nya di 120 Hz ya, jadi gerakannya ini smooth banget. Jadi saya rasa layar salah satu kelebihannya ya dari Redmi A5. Kita lihat untuk bingkainya juga nggak tebel-tebel banget, dengan bagian atasnya masih water drop, bukannya punch hole. Cuma saya rasa di kelas harganya ini sudah oke banget untuk kualitas layarnya. Kemudian kita lihat untuk softwarenya. Ini dia untuk softwarenya, jadi UI-nya adalah Android Go, bukannya MIUI dengan Android yang sudah terbaru, yaitu versi 15. Cuma ini Android Go, bukan yang full version. Ya, kita lihat untuk free memorinya di device info HW, harusnya ringan ya teman-teman. Ya, jadi untuk RAM-nya free masih di 2,4 GB, terpakai hanya 36% saja. Ya, ini ciri khas dari Android Go yang sangat ringan teman-teman. Kemudian untuk internalnya free-nya di 65 GB, soalnya sudah saya download game cukup banyak. Jadi ini dia untuk gamenya, ada Mobile Legends full data, kemudian COD Mobile juga full data, ada PUBG Mobile dan eFootball. Jadi ada 4 game yang cukup berat, ini free-nya masih di 65 GB ya, saya rasa aman ya. Kemudian layarnya di HD Plus yang support di 120 Hz. Kemudian untuk SoC-nya adalah UniSoC T7250. Ya, ini belum terdeteksi. Di sini terdeteksinya adalah Tiger T612, cuma saya rasa nggak beda jauh ya untuk arsitekturnya. Sehingga untuk masalah chipset di sini sudah upgrade ya dari Redmi A3 sebelumnya. Ini harusnya sudah lebih powerful. Kemudian kita lihat untuk memori flashnya masih di eMMC ya, ciri khas dari UniSoC yang entry level ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat untuk Antutu-nya. Jadi di Antutu versi 10 dapat skor di ya 266.679 ya. Jadi ini skornya 2 kali lipat dari Redmi A3 sebelumnya. Ya, nextnya bakal kita gaming test. Jadi kira-kira bagaimana untuk performa gamingnya dari Redmi A5 yang harusnya sekarang lebih mumpuni. Ini dia untuk sensornya, jadi ternyata sensornya masih lengkap seperti Redmi A3. Ya, ada sensor magnetik yang sangat aman dibuat maps, jadinya enak banget. Kemudian masih ada sensor cahaya juga. Dan ada sensor fingerprint juga di sisi sampingnya. Paling minusnya di sini nggak ada gyroscope sama NFC teman-teman. Sehingga saya rasa di kelas harga 1 jutaan kecil ini sudah oke banget sih sensornya. Terutama ada magnetik yang jadinya aman dibuat maps. Ya, buat teman mudik jadinya bisa banget ya Redmi A5 ini. Sekarang kita lanjut ke sektor kamera. Jadi untuk kamera belakang ini sebesar 32 megapiksel dan untuk kamera depannya ini sebesar 8 megapiksel. Ya, jadi untuk megapikselnya di sini upgrade-nya kerasa banget ya kalau dibandingkan sama Redmi A3 sebelumnya. Ini dia UI kamera dari Redmi A5 yang dimana pertama untuk zoom dia maksimal bisa sampai di ya 10 kali teman-teman, dan kualitasnya masih cukup oke ya, masih terbaca ini tulisannya. Kemudian untuk fitur lainnya di sini ada SDR, kemudian ada timer, dan fitur-fitur lainnya di mode portrait bisa kita atur untuk buka lensanya sampai di f1.0. Wow, bisa besar banget. Kemudian kita lihat lagi ada mode malam, ada time lapse, dan paling kiri ada Ultra HD ya. Jadi nggak ada untuk menu khusus fitur-fitur ya, semuanya sudah tersedia di baris bawah ini. Kemudian untuk video dia resolusinya maksimal di Full HD 30 fps saja. Ya, untuk kamera depan resolusi videonya juga sama persis kayak di kamera belakangnya. Oke, langsung saja kita lihat untuk hasil foto dan video dari Redmi A5 yang katanya ini kameranya hebat.
Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps, kondisinya lagi cerah banget. Bisa dilihat untuk ketajamannya, untuk fokusnya. Ya, untuk di kelas harga 1 jutaan silakan dinilai. Kita coba bawa jalan. Saya pegangnya 2 tangan. Apakah stabil atau enggak? Ya, XDR-nya lumayan ya. Detail langitnya masih terlihat cukup jelas. Dan sekarang kita coba lihat fokusnya. Ya, fokusnya agak lamban, bahkan nggak mau fokus kayaknya. Kita coba lagi. Ya, fokusnya agak kurang ternyata. Ini harus ditutup. Oh, udah dapat. Tadi mau touch fokus, tapi udah dapat duluan. Ya, ini fokusnya lamban banget. Jadi untuk autofokusnya agak kurang teman-teman. Kemudian ini dia untuk kamera depan di Full HD 30 fps. Kondisinya ini sangat terang, lagi cerah banget. Habis hujan seharian ya Jogja. Dan saya lihat sih kualitasnya lumayan, untuk SDR-nya juga oke-oke aja. Nah, sekarang ini kita terkena cahaya, lagi silobat. Kita coba bawa jalan, ini 1 tangan, apakah bergoyang-goyang atau enggak. Ini kita lagi tesnya bukan di rumah ya, jadinya agak pelan suaranya dan nggak bisa kayak biasanya. Oke, mantap. Ini masih di sekitaran GIK. Ini jalan masuk ke kampus UGM. Ini gelanggangnya agak mendung. Oke, kita lihat dalam dari terang ke gelap. Kita keluar lagi. Buat jalan. Ini kondisi jalanannya nggak begitu terang, lampunya mati. Video pakai kamera depan lumayan terang, sumber cahayanya agak jarang. Backlightnya buat jalan ya, 1 tangan nggak puter ya. Jalan lagi. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ya, untuk speaker Redmi A5 memiliki single speaker yang letaknya di sisi atas ini, yang dimana untuk kualitasnya saya rasa untuk di harga 1 jutaan kecil ini sudah cukup oke. Jadi suaranya lumayan bulat, kemudian tidak berantakan, jadi separasinya masih lumayan bagus. Dan bassnya kadang sedikit-sedikit masih cukup terasa. Oh ya, nggak nyempreng juga. Jadi kalau saya nilai untuk di kelas harganya ini mungkin skornya ada di 8/10. Ya, sudah cukup oke digunakan untuk multimedia ataupun mendengarkan musik.
Cuma minusnya di sini adalah letak speakernya yang di atas dan di bawah. Jadi kalau pas kita main game ini sering ketutupan sama jari kita. Jadinya ya kurang friendly ya dibuat gaming teman-teman. Itu dia untuk pandangan awal dari Redmi A5. Gimana pendapatnya teman-teman? Yang dimana kalau pendapat saya pribadi, saya rasa smartphone ini sekarang makin menarik dengan harganya yang tetap terjangkau di 1,1 jutaan saja. Jadi desainnya makin keren, apalagi berkat adanya ini chrome emas di list kameranya. Kemudian layarnya support sampai 120 Hz, jadinya gerakannya smooth dan nyaman. Dan yang paling saya suka adalah untuk chipsetnya sudah upgrade dibuat gaming, harusnya sekarang sudah mumpuni. Selanjutnya kamera juga sudah cukup oke ya untuk di kelasnya, terutama di kondisi yang cukup cahaya. Kalau light ini masih agak keteteran, tapi ya sudah lumayan oke. Jadi saya rasa untuk Redmi A5 ini cocok banget buat hadiah lebaran, mungkin untuk anaknya atau dibuat sekolah, ini masih bisa banget. Bahkan buat gaming harusnya bisa tipis-tipis, cuma nanti bakal kita tes secara khusus ya untuk gamingnya di gaming test Redmi A5 habis video ini. Jadi ya ini positif untuk Redmi A5. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Redmi A5. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget so bisa semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.